A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah 4 ekor hewan yang sangat kuat persahabatannya di dalam hutan. Mereka adalah singa, serigala, ajak, dan burung gagak. Singa yang dianggap sebagai raja dan memang terkuat selalu aktif mencari makanan. Sedangkan 3 temannya yang lain cenderung pasif dan sangat pemalas. Mereka hanya mengandalkan pembagian makanan yang diberikan atau disisakan oleh sang singa. Untungnya, sang singa cukup bijaksana dan dermawan kepada sahabat-sahabatnya. Suatu ketika, ada onta yang terlepas dari suatu kafilah dan tersesat masuk hutan. Ia kemudian bertemu dengan sang singa. Sang singa lalu bertanya, "Dari mana kamu datang dan apa yang kamu inginkan?" Ternyata singa itu kalau mau memangsa sempet-sempetnya tanya alamatnya dulu bro. Selamat tega takok KTP ini. Sang unta menceritakan keadaan yang menimpanya dan berkata, "Saat ini saya ingin menemani engkau, wahai sang raja." Sang singa berkata, "Jika engkau memang ingin berteman dengan aku, maka engkau akan tetap bersamaku dalam keadaan aman dan berkecukupan. Sesungguhnya engkau berada dalam perlindunganku." Kemudian sang singa mengumumkan ke seluruh penduduk hutan tentang jaminan perlindungan yang diberikannya kepada sang unta, sehingga ia hidup tentram di sana. Bahkan ia menjadi anggota baru dalam persahabatan mereka. Hanya saja sang unta tidak bergantung kepada sang singa dalam hal makanan. Tidak seperti 3 temannya yang lain, karena ia hanya makan rumput-rumputan saja. Suatu ketika, sang singa terlibat pertarungan dengan seekor gajah. Ia terluka parah karena terkena gadingnya. Lalu ia mundur dari pertarungan tersebut dan jatuh tersungkur ketika tiba di sarangnya. Akhirnya, sang singa dalam keadaan sakit selama berhari-hari dan tidak bisa mencari makan. Mungkin bagi sang singa sendiri tidak terlalu masalah, karena pada dasarnya ia memang punya cadangan makanan atau lemak di dalam tubuhnya, sehingga ia bisa bertahan tanpa makan hingga ia pulih kembali. Tetapi tidak demikian bagi 3 orang temannya, yaitu serigala, ajak, dan gagak. Mereka pasti dalam keadaan kelaparan karena tidak ada mangsa yang ditangkap oleh sang singa. Untuk mencari makan sendiri, mereka cenderung kesulitan karena tidak terbiasa sebelumnya. Sedangkan bagi si unta tidak ada masalah karena makanannya tidak bergantung kepada sang singa. Suatu ketika, 3 hewan sahabat lamanya itu menjenguk sang singa yang sedang ditemani oleh unta. Langsung saja sang singa berkata, "Kalian pasti kelaparan dan menjadi lemah kan? Karena aku belum bisa menangkap mangsa untuk kalian, bukan?" Salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak meresahkan diri kami sendiri, tetapi keadaan engkaulah sebagai raja kami yang kami khawatirkan. Apalagi kami tidak bisa berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan engkau." Sang singa berkata, "Aku tidak menyaksikan kesetiaan dan persaudaraan kalian. Tetapi jika memungkinkan, keluarlah dan carilah makanan untuk kalian dan juga untukku." Mereka bertiga akhirnya keluar dan mendiskusikan permintaan sang singa. Lalu sang serigala berkata,
apa peduli kita dengan pemakan rumput itu, yakni unta? Marilah kita mendorong raja kita untuk memangsanya dan juga untuk makanan kita. Gimana menurut kalian? Itu tidak mungkin, kata sang ajak. Kita tidak mungkin menyarankannya karena raja telah memberikan jaminan perlindungan kepadanya. Sang gagak berkata, serahkan urusan itu padaku. Kemudian ketika unta sedang tidak bersama singa, sang gagak segera menemui singa dan mengajukan usul sang serigala. Betapa marahnya sang singa dengan usulan tersebut. Lalu ia berkata, tidak pernah kubayangkan engkau akan mengajukan usulan seperti itu. Di manakah rasa setia kawanmu? Tidakkah engkau tahu, tidak ada perbuatan yang lebih mulia daripada melindungi orang yang sedang dalam kesusahan dan mengelakkan pertumpahan darahnya? Mendengar jawaban itu, sang gagak kembali kepada kedua temannya dalam keadaan lunglai. Mereka bertiga terpekur merenungi nasibnya. Tetapi tiba-tiba sang gagak berteriak, "Hei, aku punya ide." Kemudian ia membisikkan rencana muslihat jahatnya itu kepada kedua temannya. Lantas mereka sangat setuju dengan ide yang cemerlang itu. Keesokan harinya mereka menemui sang singa yang sedang ditemani unta. Sang gagak berkata, "Wahai tuanku raja, saya menyadari bahwa engkau membutuhkan sesuatu untuk membalikan kesehatanmu. Selama ini engkau telah bermurah hati kepadaku. Karena itu aku ingin berkorban, menyerahkan diriku untuk menjadi makananmu." Sang unta memandang gagak dengan mata berbinar. Ia begitu kagum dengan kemuliaan jiwa sang gagak yang mau berkorban demi kesehatan rajanya. Tetapi tiba-tiba sang ajak berkata, "Cukup wahai gagak, tidak mungkin engkau bisa memuaskan sang raja dengan tubuhmu yang begitu kecil. Tetapi tubuhku ini akan cukup untuk menjadi makanannya. Biarlah aku saja yang berkorban untuk sang raja." Sang unta mengalihkan pandangannya kepada sang ajak dengan penuh kekaguman, seperti ketika ia memandang gagak sebelumnya. Tetapi kemudian didengarnya sang serigala berkata, "Hei, tunggu, tidak mungkinlah itu dilakukan. Semua orang tahu bahwa perutmu itu kotor, penuh dengan barang busuk dan banyak angin. Lagi pula dagingmu sangat busuk. Biarlah aku saja yang berkurban. Dagingku ini pantas untuk makanan sang raja." Kali ini sang unta memandang kepada serigala dengan pandangan yang sama dengan sebelumnya, yaitu penuh kekaguman. Ia tidak menyangka bahwa sebenarnya ia sedang dijebak untuk memasuki jalan kematiannya. Belum sempat ia berkata apa-apa, didengarnya sang gagak berkata, "Setiap orang pasti tahulah, barang siapa yang ingin bunuh diri, hendaknya ia makan daging serigala. Niscaya dia akan terkena penyakit difteria dan akan segera mati." Sang unta yang telah terkagum-kagum dengan jiwa mulia para sahabatnya itu, yang mau mengorbankan diri demi sang raja, tanpa pikir panjang lagi, ia berkata, "Ini aja daging saya, sedap dan mudah dicerna, akan sangat memuaskan bagi sang raja." Sang gagak, ajak, dan serigala segera saja berkata, "Engkau benar wahai unta, sungguh suatu persembahan yang perwira dan kami setuju." Segera saja ketiganya menerkam dan mencabik-cabik tubuh sang unta. Darah mengucur deras, sang unta roboh meregang nyawa dan mati seketika. Sang singa yang dalam keadaan sangat lemah tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa itu.
Ia hanya bisa memandang sedih dan tidak percaya dengan peristiwa yang terjadi begitu cepatnya. Dia sadar bahwa ia harus lebih waspada dalam memilih teman dan sahabatnya di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab.